Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, dan tidak terasa kita sudah begitu lama tidak berjumpa di perkuliahan di kelas. Mudah-mudahan sekali lagi tidak menyurutkan semangat dan kegigihan teman-teman untuk selalu belajar pengantar manajemen. Kita masih punya 3 lagi pertemuan kalau tidak salah di luar kelas, karena yang terakhir saya berikan materi adalah untuk minggu ke-12. Jadi kita masih punya minggu ke-13, 14, dan ke-15. Saat ini saya sedang mempersiapkan materi untuk minggu ke-13 dan ke-14. Sedangkan minggu ke-15 terakhir sebelum jadwal UAS akan kita persiapkan untuk tugas berupa tugas kelompok. Ada 3 hal yang saya beri catatan. 1, saya akan menunggu laporan mengenai proyek yang dulu pernah disusun di awal dan umumnya berhenti karena wabah COVID-19 ini. Yang kedua, kalau ada teman-teman seandainya melanjutkan proyek dengan proyek sosial, silakan juga dituliskan. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan positif paling tidak dari sisi saya untuk melihat bagaimana kekompakan teman-teman di dalam grup untuk menghadapi wabah ini. Yang terakhir, ini adalah tugas tambahan. Saya akan menugaskan teman-teman untuk membuat suatu project yang outputnya berupa video. Ya, berupa video. Video itu akan saya upload nanti di channel saya biar terpusat untuk semua grup, sehingga nanti penilaian akan lebih bersifat objektif. Nah, apa yang saya persiapkan sebagai konten dari video tersebut adalah teman-teman dalam grup sebagai seorang statistisi, bagaimana kira-kira memprediksi masa yang akan datang setelah wabah ini selesai. Apa hal menarik yang bisa teman-teman sampaikan? Banyak hal, terserah misalnya. Apakah contoh pekerjaan yang diperkirakan akan booming setelah wabah COVID dianggap reda. Kenapa ini penting? Pasti karena teman-teman adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang mengharapkan ataupun pada akhirnya akan bermuara ke sana. Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan awal, bahwa mau tidak mau 99% mahasiswa yang belajar di bangku kuliah pikirannya akan berakhir di dunia kerja. Digabunglah dengan kemampuan statistika teman-teman, apakah dengan mencari data dan sebagainya. Silahkan dibuat bergrup, outputnya berupa video. Ya, tolong dikerjakan dan tolong video tersebut bisa menunjukkan bagaimana kolaborasi teman-teman. Salah satunya adalah bagaimana teman-teman mengantisipasi atau mengatasi masalah keterbatasan seperti dalam wabah ini. Beberapa tahun yang lalu saya sering mendengar ada grup yang meeting online. Itu hal yang tidak lumrah, tapi kalau sekarang meeting online itu menjadi lumrah. Nah, jadi hal-hal sepertinya kira-kira menjadi concern teman-teman apa yang bisa ditampilkan. Nah, nanti video itu akan saya upload di channel saya. Selain kontennya nanti yang akan saya nilai, juga akan dinilai berapa banyak orang yang suka akan video tersebut. Nah, untuk ini setelah saya upload nanti, silakan teman-teman juga sebarluaskan videonya untuk menarik minat yang lain untuk melihat bagaimana pekerjaan teman-teman membuat video itu dan apakah output tersebut baiknya bagi mereka. Nah, kalau teman-teman agak bingung dengan targetan atau populasi targetnya, saya pikir berpikirlah dulu ke dunia mahasiswa saja. Jadi disebarkan yang sama mahasiswa di konten kira-kira yang menarik minat mahasiswa.
kolaborasikan juga dengan materi-materi yang pernah atau sudah kita bahas tentang manajemen, dari mulai pengertian manajemen itu sendiri, kemudian kita tahu bahwa organisasi itu adalah kumpulan orang-orang, tidak hanya fisiknya juga tapi juga perilaku, sifat dan sebagainya. Di manajemen kita punya target, kemudian juga punya lingkungan yang harus dipertimbangkan, bagaimana kita menyesuaikan dengan lingkungan yang ada supaya kita optimal, supaya kita efektif dan efisien dalam mencapai target kita. Sekali lagi ya, jadi yang ketiga, video ini menjadi salah satu penilaian akhir untuk manajemen. Alhamdulillah saya sudah memegang mata kuliah ini dari tahun 2012. Jadi mudah-mudahan nanti apapun bentuk yang dinilai, apapun yang bisa tunjukkan teman-teman, baik berupa hasil akhir sebagai tim, juga tersirat di dalamnya sebagai bagian ataupun sebagai kontribusi masing-masing individu dalam tim, mudah-mudahan nanti penilaiannya juga lebih objektif untuk hal ini. Itu saja teman-teman untuk catatan akhir kita. Jadi saya sedang siapkan 2 materi untuk 2 minggu terakhir, ke minggu ke-13 dan 14, dan ke-15 sebagai summary atau sebagai penutup, bukti bahwa teman-teman sudah memiliki pemahaman yang cukup atau paling tidak sudah bertambah jika dibandingkan ketika awal kuliah, akan berupa video yang teman-teman akan kirim ke saya. Jadi video itu setelah selesai silahkan dikirim ke saya, dan belum dipublish dimanapun supaya tidak bentrok ataupun tidak ada kesulitan teknis ketika saya mengupload video tersebut di channel saya. Setelah itu nanti saya akan share linknya ke teman-teman semua di grup pengamen untuk disebarluaskan oleh masing-masing grup atau oleh pihak manapun yang dianggap bisa membantu untuk melihat hasil karya teman-teman di dalam grup. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan langsung ke saya, nanti akan saya respon secepatnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu semangat untuk segera kita melewati masa sulit ini. Walaupun secara pribadi saya sedang ada dalam kondisi yang kurang baik karena salah satu keluarga inti saya sedang ada di rumah sakit untuk diobservasi karena terkait COVID, dan mudah-mudahan hasil akhir observasinya tidak menunjukkan hal yang positif ke sana ya, supaya kita bisa sekali lagi bisa bertemu lagi di kampus dengan lebih tenang. Terima kasih banyak teman-teman.